adik-adik semua, pada kali ini kita akan melihat, kita akan bahas ada soal yang unik ini tentang tangram. Ini adalah merupakan tangram persegi. Bedakan antara tangram dengan bangun datar poligon atau bangun rong poligon, beda ya. Nah, mungkin nanti adik-adik semua akan mempelajari itu di kelas-kelas berikutnya bagi yang kelas 4 dan 5. Baik, sekarang kita lihat di sini ada pertanyaan dipaparkan sebuah soal yang ditanya itu adalah luas D sama dengan berapa nih. Ada gambar dibikin. Panduannya adalah gambar adik-adik ya. Adik pintar. Nah, semangat belajarnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Sini sengaja kita bikin garis dulu seperti ini supaya adik-adik semua tahu bahwa asalnya kita coba di bagian 4 dulu gitu. Nah, ini ya, di bagian 4 dulu yang sama besar, tapi tentu ukurannya ini tidak lagi yang tertera di sini. Nanti akan kita lihat di berikutnya. Nah, sekarang kita Bapak kasih contoh pada adik-adik semua bahwa jika misalnya kita pilih yang mudah dulu, kita bikin masing-masingnya adalah 16, 16, 16, 16. Sehingga semuanya adalah 64 64 cm persegi luas semuanya. Sehingga nanti kalau kita cari, masih ingat kan cara mencari luasnya? Luas itu sama dengan sisi kali sisi, jadi S kuadrat. Nah, luasnya sudah diketahui. Kalau ini kan dijumlahkan semua, hasilnya adalah 64. Jadi sisi kuadrat sama dengan 64 gitu ya. Nah, 64 cm persegi. Sehingga nanti untuk sisinya saja kita dapatkan ini adalah 8 cm ya adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini ada untuk ilustrasi supaya dia lebih paham memahami soal tadi. Sengaja dibikin ini warna coklat. Jadi yang tadi kan 16 atas bawah kiri kanan semua 16 di bagian 4 sama besar. Nah, sekarang yang bagian bawah kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar lagi, sehingga yang di atas itu bertambah besar. Jadi kalau 16 tentu 8 di bawahnya tambah 8 24 ya. Ini juga C-nya tentu dan D itu sama, yaitu sama-sama 8. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. Tadinya kan ini gambar yang biru ini adalah untuk membagi. Ini dasarnya tadi membagi atas bawah sama besar. Nah, kemudian kita kembalikan dulu ke bentuk semula. Kenapa dia jadi 24 gitu ya. Nah, karena yang putih di atas C dan putih di atas D ini adalah sebenarnya tadi 8 gitu ya. Sehingga 16 jadinya C dan D itu juga 16 tadinya. Nah, sekarang kita kembalikan ke asalnya. Tadi B itu adalah 16 cm persegi, sedangkan yang A juga 16 cm persegi. Nah ya, sekarang kita perhatikan bahwa bagian yang putih itu sebenarnya adalah sama dengan bagian yang di atasnya tadi, sehingga sama-sama 16 semua kan begitu tadi asalnya adik-adik ya. Oke, kelihatan bahwa A berbanding B itu sama dengan D berbanding C. Jadi dalam perbandingan itu harus lurus, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atas ke bawah. Tidak boleh adik-adik misalnya A berbanding B, ini boleh ya. Kemudian harus sama dengan, jadi menyamakannya D banding C gitu. Nah, tidak boleh B banding D sama dengan A banding C, itu tidak boleh bersilangan ya. Yang boleh adalah kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau atas ke bawah dan juga bawah ke atas ke bawah. Kalau dipilih misalnya dari bawah A banding D, maka itu sama dengan B banding C. Jadi karena A di atas, B-nya juga harus di atas gitu ya. Harus jadi pembilang dalam perbandingannya. Jadi A banding D sama dengan B banding C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, soal seperti tadi, usahakanlah agar D itu di atas supaya adik-adik lebih mudah mengerjakan, sehingga D per A atau D banding A sama dengan C per B atau C banding B. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di sini. Kita kembalikan dulu, kita telusuri bahwa di sini ada
pada dasarnya adik-adik, ketika digeser tadi titik tengahnya itu tidak pas di tengah lagi, digeser, perbandingan tadi tetap berlaku. A banding B sama dengan D banding C, atau A per B sama dengan D per C, atau D per A sama dengan C per B. Jadi kalau D dibikin D per A sama dengan A, ambil lagi C-nya yang C per B lagi gitu. Jadi tidak boleh bersilang-silang ya. Kalau D kamu bikin di atas per A-nya, maka C-nya juga harus di atas per B-nya begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi di sini kan A per B. Nah, jadi Bapak mengambilnya dari atas ke bawah. A per B, A per B. Dari adik-adik, dari kanan ke kiri ya. A per B sama dengan D per C. Nah, ini nanti boleh dibalik, itu D per C sama dengan A per B, itu boleh, karena jika membalik sama dengan itu sama dengan adik-adik, misalnya kan punya tangan kanan, kita rentang ya, kita rentangkan tangan kita keduanya, ketika kamu balik badanmu semua boleh saja, jadi kanan kiri sana kiri, jadi tidak apa-apa ya, itu namanya tidak ada berubah gitu. Nah, atau C per B boleh sama, jadi di sini C per B, jadi dari bawah ke atas maka sama dengan D per A gitu. Nah, ini ya deh ya. Nah, begitu juga dengan ini jangan dilupakan ya, makanya dibikin berputar-putar. Nah, secara langsung saja kita ke soal bahwa 20 untuk si A ada 32 cm persegi, jadi luas itu selalu selalu persegi ya. Kenapa? Pangkat 2 itu boleh dibaca persegi ya, pangkat 2 itu kuadrat, atau boleh yang untuk luas dibaca persegi. Ingat adik-adik ya, apa tadi untuk luas? Oke, persegi ya. Jadi kita tahu boleh meter persegi, berarti meter pangkat 2 gitu, kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, desimeter pangkat 2, dan lainnya. Jadi selalu yang pangkat 2 itu untuk apa, kita satuan dari luas itu selalu persegi. Nah, tergantung apakah sentimeter persegi, kilometer persegi, dan lain-lain. Jadi adik-adik di sini seperti kata Bapak tadi, bahwa A banding B sama dengan, karena A di kanan berbanding dengan B-nya yang di kiri, lihat lagi ke bawahnya, D yang di kanan berbanding dengan C yang di kirinya, sehingga ini adalah 32 banding 20. Oke, 32 banding 20. Kenapa tidak pakai sentimeter lagi, sentimeter persegi? Karena dicoret itu nanti, jadi tidak usah 32 cm persegi bagi 20 cm persegi, sehingga cm perseginya juga tidak akan dicoret ya, jadi tinggal satu, jadi nggak usah tidak dimasalahkan, karena satu itu adalah identitas dalam perkalian dan pembagian. Oke adik-adik semua, adik pintar. Nah, kita lanjutkan sekarang, itu sama dengan D-nya, karena itu yang ditanya kita belum tahu, kita biarkan saja, dibanding dengan 16 yang C-nya kan 16, tukar saja, tinggal menukar angkanya atau disubstitusi saja. Kita substitusi C dengan 16 karena nilainya memang 16 cm persegi. Nah, di sini ini kan belum ada tadi D-nya karena belum diketahui, jadi belum boleh dicoret cm perseginya. Jadi D sama dengan 32 per 20. Nah, kita tukar jadi per supaya lebih mudah adik-adik mengerjakannya. Sehingga 32 per 20 dikali dengan 16 cm persegi. Nah, berapa hasilnya adik-adik? Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah mengerti untuk main kita coret-coret gitu ya, lebih cepat ya adik-adik ya. Tapi kalaupun dicatat dengan kalkulator, itu hasilnya sama dengan, jadi D itu sama dengan 25,6 cm persegi. Oke adik-adik, mudah-mudahan dengan bantuan orang tuamu dan guru-gurumu, adik-adik seluruh Nusantara bisa memahami ini dengan baik dan benar. Nah, lakukanlah latihan sekali lagi tanpa melihat video ini, dan bila ragu, jika adik-adik ragu, silahkan buka lagi videonya supaya lebih paham. Nah, kita kalau di mana ada kemauan adik-adik,
disitulah ada jalan. Jadi kemauan yang keras akan membuat adik-adik sukses dan berhasil menuju cita-cita adik-adik semua. Oke adik-adik, nah sekarang kita lihat. Nah sampai di sini adik-adik ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami penjelasan Bapak yang singkat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam.